Assalamualaikum. Halo sahabat Surya. Perkenalkan, nama saya Nyimas Meda Atira Faiha. Di sini saya bersama rekan saya, Muhammad Kaisan. Saya Bayhaki Fazri Haizan. dan di sini kami akan menjadi host pada podcast kali ini. Di sini kami sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu dosen ITKS Muhammadiyah. Silahkan Ibu perkenalkan diri. Selamat pagi. Perkenalkan saya Rida Mardiani, dosen ITKS Muhammadiyah Kalbar yang hari ini akan sharing ke sahabat Surya menyapa tentang kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Boleh nggak kita tahu pengertian pubertas itu apa sih? Pubertas itu adalah suatu tahap perkembangan yang dilalui remaja. Di sini akan banyak sekali terjadi perubahan, baik fisik, biologis, perilaku, dan psikologis yang harus remaja sadari dan ketahui apa saja yang terjadi di dalamnya. Ibu, kira-kira apa saja sih pengertian pada masa remaja? Oke, makasih ya, Abai. Untuk definisi masa remaja adalah masa yang terjadi pada rentang usia 10 sampai 18 tahun. Nah, pada masa ini adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, di masa ini juga merupakan masa yang sangat penting. Kenapa? Karena pada masa ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan tercepat kedua setelah masa bayi. Nah, tentu banyak yang terjadi pada masa ini. Salah satunya terjadi perubahan fisik, psikologis, dan biologis. Nah, perubahan fisik diantaranya adalah nanti kita bahas tentang apa saja yang terjadi perubahan-perubahan seperti pada perempuan, yaitu bertambahnya ukuran payudara, kemudian terjadi menstruasi, kemudian perubahan emosi, dan terjadi peningkatan hasrat seksual yang mungkin saja terjadi pada masa ini. Itu perlu dikontrol. Nah, yang laki-laki tanda gejalanya perubahan fisiknya yaitu terjadi perubahan suara, ya, suaranya lebih besar. Nah, kemudian penambahan massa otot juga akan lebih cepat. Kemudian bentuk dadanya semakin lebih bidang. Kemudian yang paling khas adalah ada mimpi basah, ya. Kemudian yang terakhir juga perubahan emosi dan adanya mulai ada hasrat seksual, ya, yang penting juga dikontrol. Kalau emosi itu seperti apa sih? Bedanya kayak gimana gitu? Ya, emosi. Nah, adik-adik merasa nggak banyak perubahan emosi yang dirasakan saat ini? Mudah marah, mudah mungkin tersinggung, apalagi mudah sedih, ya. Bisa ada mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Nah, itu penyebabnya banyak, bisa tekanan dalam proses belajar atau masalah dalam keluarga, ya, karena pada dasarnya pada masa ini remaja sedang mencari jati dirinya. Siapa sih saya ini seorang dikatakan anak bukan anak-anak, dikatakan dewasa bukan seorang yang dewasa, sehingga dia banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari tahu jawabannya. Mungkin pada suatu saat dia tidak tahu, maka itu akan menimbulkan emosi, pertanyaan-pertanyaan. Penting harus bisa menghadapi emosi itu dengan tenang dan konsultasi kepada orang tua tentunya dan guru di sekolah jika mengalami emosi-emosi yang tidak stabil atau pertanyaan-pertanyaan terkait masa remaja. Kalau tadi kan Ibu ada bilang tentang menstruasi kan? Menstruasi itu apa sih, Bu? Nah, menstruasi itu adalah keluarnya darah haid pada wanita yang normal. Nah, ini terjadi sebulan sekali dengan siklus antara 21 sampai 32 hari. Nah, artinya kalau perempuan sudah mengalami menstruasi, artinya perempuan itu dikatakan fungsi reproduksinya sudah mulai matang. Artinya perempuan itu bisa saja
hamil sampai dengan melahirkan gitu, jika didukung dengan faktor-faktor lainnya. Kalau ada cewek yang umurnya udah 18 atau 16, pokoknya udah lumayan SMA gitu Iya, ya, nah, tapi belum haid. itu kenapa ya? Banyak faktor sih ya Kak, untuk menyebabkan perempuan itu terlambat menstruasi di awal, atau kita kenal dengan istilah menarche. Nah, salah satunya obesitas atau terlalu kurus, kemudian faktor stres, kemudian faktor keturunan juga berpengaruh seperti itu. Gini Bu, kalau perempuan itu kan tandanya dari menstruasi. Kalau laki-laki itu ada juga tidak Bu? Nah, kalau laki-laki identik dengan mengalami mimpi basah pertama kali. Nah, biasanya bingung. Nah, kenapa nih saat bangun tidur celana pakaian dalamnya basah nih? Nah, itu bisa saja mengalami mimpi basah. Nah, mimpi basah itu saat tidur mengalami pengalaman seksual ya, merasakan bergairah atau sebagainya sampai mengeluarkan cairan mani atau sperma. Kalau wanita kan bisa terlambat sampai 18 ke atas menstruasinya, itu kan gara-gara obesitas, kekurangan gizi atau apa kan. Kalau dari laki-laki sendiri itu ada yang mempengaruhi juga nggak kualitas itu? Prosesnya ya, faktornya sama ya, seperti stres dan lain sebagainya, berat badan, keturunan. Nah, itu sama. Nah, yang perlu diketahui ini kapan ini idealnya nih tanda gejala itu muncul. Nah, kalau pada perempuan ini cenderung lebih cepat dibandingkan yang laki-laki. Nah, pada perempuan normalnya itu muncul pada usia 10 sampai 14 tahun ya. Kalau laki-laki bisa muncul pada rentang 12 sampai 16 tahun. Mengalami tanda-tanda pubertas yang tadi sudah kita bahas. Kalau menstruasi tuh biasanya ada yang sakit, nyeri, atau kram perut, itu kenapa ya? Nah, karena dinding rahim kita berkontraksi ya. Nah, itulah menyebabkan sensasi nyeri. Nah, itu normal saja asal tidak berlebihan. Nah, jika adik-adik mengalami nyeri yang berlebihan sampai keluar keringat atau sampai tidak tertahankan, itu sebaiknya memeriksakan diri ke dokter karena bukan merupakan suatu tanda gejala yang normal kalau berlebihan. Kalau untuk mengurangi rasa sakitnya selain ke dokter gitu? Nah, bisa dengan, kalau yang di keperawatan kita mempelajari dengan kompres ya, kompres dengan air hangat gitu, atau melakukan relaksasi nafas dalam. Jika sudah tidak tertahan, tentu kita butuh bantuan obat-obatan. Untuk wanita sendiri itu kan menstruasinya kan ada jangka waktunya ya. Iya. Seperti mungkin Bapak tadi Bu? Siklus antara haid antara bulan 1 ke bulan berikutnya itu 21 sampai 32 hari. Kalau ada yang mengalami lebih dari mungkin lebih dari 32 hari itu normal atau ada sesuatu yang Itu bisa dijelasin tidak itu? normal ya. Itu tidak normal kalau misalnya antara haid satu dengan haid berikutnya jaraknya 40 hari atau bahkan 60 hari baru haid gitu ya. Nah, itu perlu memeriksa diri ke dokter, melihat apa yang terjadi pada rahimnya atau sistem reproduksi perempuan itu. Itu termasuk ke penyakit juga buat Ibu? Iya, karena nanti dokter akan memeriksa apakah ada kista atau gangguan hormon ya yang mempengaruhinya. Kalau penyebab secara umum bisa juga karena stres tadi, terlambat haid bisa karena stres, berat badan, ataupun aktivitas olahraga yang berlebihan juga ya berpengaruh. Ya, sama laki-laki dan perempuan, jika aktivitas olahraga berlebihan juga mempengaruhi fungsi reproduksinya. Juga mungkin untuk sahabat Surya yang pengen tahu penyakitnya gitu kan, mungkin cari di Google susah atau pengen ngomong ke dokternya susah. Penyakit kulit atau penyakit organ reproduksi itu apa aja sih Bu? Oke, terima kasih. Nah,
untuk penyakit-penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi kita itu beberapanya adalah penyakit yang terkait dengan kebersihan organ kelamin itu sendiri ya, misalnya gatal-gatal, iritasi seperti itu. Kemudian kalau yang lebih berbahaya itu ada namanya HIV ya. Tahu HIV? Nah, itu adalah virus ya yang bisa menular akibat aktivitas seksual yang bebas gitu. Kemudian ada juga herpes ya, ada gonore, ada sipilis dan lain sebagainya. Itu bahaya, bisa ditularkan lewat aktivitas seksual yang tidak aman atau berisiko. Ibu, kalau mencegah penyakit HIV itu bagaimana? Nah, mencegah penyakit HIV ya pasti kita harus tidak melakukan aktivitas seksual yang beresiko, kemudian tidak menggunakan nafza ya, apalagi jarum suntik yang dipakai dengan bersamaan, penggunaan jarum suntik bersamaan pada pengguna narkoba ya. Seperti itu. Untuk HIV itu sendiri Bu, biasa kan orang-orang awam tuh kan taunya mungkin laki-laki yang kena tuh Bu. Sebenarnya itu wanita tuh bisa kena juga nggak sih Bu penyakit HIV itu Bu? Nah, semuanya bisa, tidak ada yang menutup kemungkinan seseorang tidak berisiko mengalami HIV ya, laki-laki, perempuan, bahkan semua umur ya. Nah, untuk itu perlunya apa? Kita menjaga kesehatan reproduksi kita ya, agar terhindar dari penyakit tersebut. Kan Ibu tadi ada bilang kalau di organ reproduksi itu ada gatal-gatal dan iritasi. Ya. Itu cara mencegahnya bagaimana? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Abay. Abay ya, oke. Nah, untuk yang perempuan dulu ya, Abay ya. Untuk perempuan, ini kakak bisa menjaga kebersihan organ kewanitaan dengan membersihkan area kewanitaan saat buang air kecil itu dari daerah depan ke belakang. Nah, jangan terbalik, nanti terkontaminasi bakteri dari daerah anus ya. Kemudian sering-sering mengganti pakaian dalam jika kotor ataupun lembab. Nah, minimal 2 kali sehari. Ya. Kemudian jangan menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat dan sebaiknya gunakanlah bahan katun supaya lebih mudah menyerap keringat. Ya. Karena kan aktivitasnya tinggi nih ya remaja ya, apalagi olahraga gitu ya, lari-larian. Nah, sehingga membuat daerah kewanitaannya menjadi mudah lembab. Kemudian bakteri bisa berkembang di situ dan terjadilah infeksi, bisa jamur, gatal-gatal, atau yang umum juga terjadi pada remaja putri itu adalah keputihan. Nah, atau floor abuse. Ya, keputihan itu sebenarnya normal dengan ciri-ciri berwarna putih atau bening ya. Nah, itu normal. Tetapi akan menjadi tidak normal jika berwarna agak kekuningan atau bahkan hijau disertai bau yang tidak sedap gitu, sehingga nanti bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kalau misalnya kita udah kena keputihan, itu udah kekuningan atau ke Bau, hijau, ya. nah, itu gimana cara biar itu sembuh lagi, biar bisa balik ke normal lagi? Kalau seperti itu kita butuh terapi medis dari dokter, obat-obatan, sambil kita tetap menjaga kebersihan tadi ya. Itu nanti akan dicek ya, apakah diberikan obat antibiotik atau lain sebagainya. Yang penting segera lapor orang tua dan membersihkan diri ke dokter. Dan jangan pernah malu untuk melaporkan apa saja perubahan yang terjadi pada diri kita, karena yang tahu lebih dulu kita. Jadi kita harus aktif menyampaikan perubahan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari sekedar membaca dari internet. Nah, itu boleh adik-adik konsultasi, ngobrol-ngobrol dengan orang tua ya. Jangan sampai salah bertanya gitu ya, atau malah nggak bertanya gitu ya. Juga tadi kan Ibu bilang kalau menggunakan pakaian dalam yang lembab gitu kan, itu bisa menghasilkan jamur ya Bu ya? Ya, Jamur itu sendiri itu tuh bisa menular tidak Bu? bisa.
ya dari aktivitas seksual, kemudian dari pakaian dalam yang bertukar pakaian dalam, nah atau handuk, nah yang seringnya handuk di rumah nih ya. Nah salah satu anggota keluarga mungkin mempunyai masalah kebersihan di organ kelamin, nah kemudian handuknya kita pakai, nah bisa jadi bakteri itu pindah ke kulit kita, nah sehingga kita juga mengalami masalah yang sama, bisa menular ya. Jadi hindarilah menggunakan pakaian dalam ataupun pakai handuk atau baju ya secara bergantian atau bersama-sama. Kalau handuk tuh biasanya harus diganti berapa kali seminggu atau berapa kali? Oke. Nah itu bisa seminggu sekali ya. Atau yang penting jangan membiarkan handuk itu lembab, karena kondisi kalau tidak dijemur di tempat yang panas atau tempat yang terbuka, tentu handuknya akan lembab kan. Nah itu menjadi sarang bakteri. Tadi kan itu cewek, kalau bagian cowoknya gimana? Sama, membersihkan alat kelamin saat buang air kecil juga ya. Usahakan dengan air yang mengalir. Nah biasanya kita ke toilet umum tempatnya di ember atau di bak ya. Nah itu berisiko ya, karena mungkin sudah ada bakteri yang terkandung di dalamnya. Jadi usahakan menggunakan air mengalir. Kemudian dikeringkan, jika bisa dikeringkan dengan tisu atau dengan handuk, sama pada perempuan juga seperti itu. Nah, kemudian gunakan pakaian dalam yang berbahan katun, tidak terlalu ketat ya, dan diganti sama 2 kali sehari minimal atau jika kotor. Kalau pakaian dalamnya ketat itu bisa terjadi apa? Nah, kalau ketat nanti akan menyebabkan sirkulasinya kurang ya, sehingga akan lembab seperti itu, dan tidak bagus juga untuk kesehatan reproduksinya. Sebelum kita kembali berbincang dengan narasumber kita kali ini, saya ingin mengingatkan untuk sahabat Surya yang ingin selalu update informasi tentang SMP Muhammadiyah 1 dapat mengunjungi laman website kami di www.smpm1ptk.com. Nah, sahabat Surya, itu penjelasan tentang kesehatan organ reproduksi. Sebelum saya tutup, mungkin Ibu ada pesan dan kesan untuk sahabat Surya. Nah, silakan Bu. Oke, terima kasih ya adik-adik. Pesan Ibu, jalanilah masa pubertas atau remaja ini dengan penuh semangat, dengan spirit Islami juga ya, karena adik-adik sudah tahu ada batasan dalam bergaul sekarang antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh terlalu dekat dalam arti bersentuhan yang berlebihan ya, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh norma masyarakat maupun ajaran agama kita. Itu saja. Dan yang paling penting adalah apa? Selalu Menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. Oke, terima kasih. Itu saja. Demikianlah sahabat Surya podcast pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu yang telah hadir di podcast pada hari ini, dan semoga kita menjadi remaja yang sehat dan Islami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami dan IG SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, dan FB kami di Muhammadiyah 1 Pontianak. Podcast Surya menyapa, terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.